Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah beserta syarah atau penjelasan maknanya. Dalam pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang doa istiftah dalam sholat. Doa istiftah yaitu doa yang dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Doa istiftah yang diajarkan atau yang disunahkan atau yang ada sunnahnya ada beberapa macam ya. Dan kita telah membahas 3 macam dari macam-macam doa istiftah. Macam pertama yaitu subhanakallahumma, kemudian yang kedua Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kemudian yang ketiga adalah wajjahtu wajhiya, kemudian yang keempat qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini adalah doa istiftah yang lain yang disunahkan atau yang datang dari Rasulullah SAW. Doa istiftah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya oleh seorang sahabiyah yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bunyinya yaitu Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita baca atau tirukan saya dibaca 2 atau 3 kali, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk menghafalnya dan bisa kita amalkan dalam sholat ya. Dalam sholat setelah takbiratul ihram kita membaca doa istiftah. Kalau kita bisa mengamalkan semuanya dengan artian sekali sholat dengan mengamalkan satu doa istiftah, kemudian sholat yang lain mengamalkan istiftah yang lain, sehingga semua istiftah tersebut bisa kita amalkan semuanya ya. Tapi perhatikan ya bapak-bapak ibu-ibu, Allahumma rabba Jibraila, Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun
ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Baik, sekali lagi nggih. Allahumma rabba Jibrila Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim ila siratim mustaqim. Taib, sampun hafal nggih? Taib, nek dereng hafal sinten sing maos niki? Siapa yang ingin membaca? Enggak apa-apa. Ini kalau sering diamalkan hafal nanti insyaallah. Mungkin ngafal sehari 2 hari, nanti kalau sering dipakai sholat, ya setiap sholat gonta-ganti istiftahna, insya Allah hafal semuanya. Ada yang coba baca dari kitabnya? Nggih, monggo. Yang keras. Siapa yang mau baca ini? Nggih. Ihdini Taib, Masya Allah. Yang lainnya? Ada yang nyoba? Taib. Ini kalau bisa kita amalkan ya. Ini kan sehari sholat 5 waktu. Sholat subuh baca doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir. Kemudian sholat zuhur baca istiftah yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika sampai akhir. Sholat asar ganti lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sholat maghrib ganti lagi ya, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard
sampai akhir. Nanti salat Isya ganti lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Niki kalau setiap sholat nanti doa istiftah hafal insyaallah semua jenis dan semua macam doa istiftah. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harus dihafal, kenapa? Karena ketika sholat baca doa kita nggak bisa ngerpek, nggak bisa buka buku. Beda kalau mau masuk masjid, mau masuk masjid lupa doanya, langsung buka HP, aplikasi zikir zikir atau Hisnul Muslim, buka zikir masuk masjid, buka bisa. Tapi ketika sholat nggak bisa ya. Sholat Allahu Akbar buka HP langsung batal sholatnya. Jadi harus dihafal. Taib. Adapun mengenai makna dan artinya, yaitu Allahumma artinya ya Allah. Rabba Jibraila, Tuhan Jibril. Wa Mikaila, dan Tuhan Mikail. Wa Israfila, dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadati, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Anta tahkumu baina ibadik, anta engkau, tahkumu memutuskan, baina ibadik di antara hamba-hambamu, fima kanu terhadap apa yang mereka adalah, ya, fima terhadap apa, di dalam apa, kanu yang mereka adalah, fihi yakhtalifun di dalamnya berselisih. Ihdini, berilah petunjuk kepadaku, lima khtulifa fihi, lima terhadap apa, ukhtulifa yang diperselisihkan, fihi di dalamnya, minal haqqi dari kebenaran, biidnika dengan izinmu, innaka sesungguhnya engkau, tahdi memberi petunjuk, man tasya'u orang yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Ya. Allahumma rabba Jibraila, ya Allah, ini adalah Allahumma memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena setiap kita berdoa selalu memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Kita memanggil Allahumma, memanggil nama Allah yaitu lafaz Allah. Kita berdoa Rabbana, kita memanggil Allah Ta'ala dengan namanya Ar-Rabb. Ya Khaliqana, ya, wahai penciptaku, memanggil nama Allah dengan namanya yaitu Al-Khaliq. Nah, ini adalah termasuk adab dan tata cara doa dengan memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rabba Jibraila, Tuhan malaikat Jibril. Wa Mikaila wa Israfila, dan Mikail dan Israfil. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Ini dikarenakan ketiga malaikat tersebut adalah malaikat yang memiliki kedudukan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketiga-tiganya ini berkaitan dengan kehidupan. Malaikat Jibril sebagai kepercayaan Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasulnya. Dari mulai rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril, ya. Nah, malaikat Jibril ini juga berkaitan dengan kehidupan. Karena dengan wahyu manusia akan hidup ruhnya, akan hidup batinnya, ya. Karena apa? Orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan orang mati meskipun dia berjalan di muka bumi. Orang yang enggak mengenal
agama Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal akhirat, itu hakikatnya adalah rohnya mati, ya, meskipun dia makan minum di muka bumi. Ya. Maka dengan wahyu tersebut manusia menjadi hidup rohnya, hidup batinnya. Ya. Bahkan keberadaan wahyu ini lebih penting daripada makan dan minum. Ya. Kalau makan dan minum ini untuk menjaga keberlangsungan jasad kita dari mulai berkembang dan hidup, maka wahyu ini adalah menjaga keberlangsungan roh kita, keberlangsungan nyawa kita. Ya. Karena hakikatnya roh itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan siraman yang diterima oleh roh, minuman dan makanan yang diterima oleh roh adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana badan ini akan mati kalau tidak mendapat makan dan minum, demikian juga roh, ya, nyawa kita ini tidak bisa hidup kalau tidak mendapat siraman makanan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mikail juga berkaitan dengan kehidupan. Karena Mikail ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Muwakkalu bil qatr, yaitu dia bertugas untuk menurunkan hujan, untuk menggiring awan. Ketika Allah berfirman, turunkan hujan di sana, malaikat Mikail menggiring awan tersebut dan diturunkan hujan di sana. Tidak ada satu tetes hujan kecuali bersamanya malaikat tetesan ini jatuh di mana, kapan jatuhnya. Ya. Nah, yang mengurusi hal tersebut adalah malaikat Mikail, yang mana hujan ini adalah untuk kehidupan yang ada di bumi, tidak hanya manusia. Bahkan semua makhluk hidup yang ada di bumi itu tergantung dengan air hujan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menghidupkan tanah yang gersang, kering, nggak ada kehidupan sama sekali, dengan sekali hujan, dua kali hujan langsung tumbuh tumbuhan dan rerumputan. Yang mana dari tumbuhan dan rerumputan tersebut manusia mengembalakan ternaknya dan memakan hasil biji-bijian dan buahnya. Maka dari itu malaikat Mikail ini memiliki kedudukan yang sangat besar dan pengaruhnya terhadap kehidupan ini sangat luar biasa. Ya. Wa Israfil, dan malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini juga berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan apa? Berkaitan dengan kehidupan akhirat. Karena apa? Malaikat Israfil ini malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Sangkakala itu adalah trompet, ya, berbentuk seperti tanduk, ya. Ujung bawahnya di mulut malaikat Israfil, ya. Bagian ujung yang lebar itu menghadap langit bumi seisinya. Dan sekarang malaikat Israfil sudah menaruh sangkakala tersebut di mulutnya. Tinggal menunggu perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Israfil meniup sekali tiupan, apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya hancur. Semuanya hancur, sirna, binasa. Ketika semuanya hancur, sirna, binasa, yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang maha mulia lagi maha agung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup yang kedua kali. Dengan tiupan yang kedua kali, maka hiduplah lagi semua makhluk yang sudah mati ketika hari kiamat.
Manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman semuanya dihidupkan dengan tiupan yang kedua tadi. Makanya ketiga malaikat ini kedudukannya dengan kaitannya dengan kehidupan manusia itu sangat besar. Kalau malaikat Jibril berkaitan dengan kehidupan ruh, Mikail berkaitan dengan kehidupan jasad di dunia, malaikat Israfil berkaitan dengan kehidupan akhirat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan makhluknya, ya, itu biasanya menyebutkan makhluknya yang paling mulia. Ya. Ya, seperti Rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila. Ya. Seperti Rabbus samawati wal ard, Rabbul arsyil azim, ya, dan seterusnya. Taib. Qala fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati, pencipta langit-langit, wal ardi, dan bumi. Fatir, ya, termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, Fatiras samawati wal ard. Ya, artinya adalah yang memulai penciptaan, ya, memulai penciptaan segala sesuatu. Tidak ada yang memulai sebelumnya. Jadi perbedaan Fatir, Al-Fatir dengan Al-Khaliq. Kalau Al-Khaliq itu menciptakan. Menciptakan sesuatu terkadang sebelumnya sudah ada. Tapi kalau Al-Fatir itu menciptakan sesuatu sebelumnya tidak pernah ada. Makanya menciptakan langit dan bumi yang mana sebelumnya tidak ada sama sekali. Nah, Fatiras samawati wal ard, ya, langit-langit dan bumi. Nah, Alimal ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib dan yang nampak. Yang dimaksud dengan yang gaib adalah perkara gaib di hadapan manusia. Mengetahui perkara gaib menurut manusia dan mengetahui perkara yang nampak menurut manusia. Karena apa? Karena segala sesuatu di hadapan Allah Ta'ala nggak ada yang gaib. Semuanya di hadapan Allah Ta'ala itu apa? Sama. Jelas Allah maha melihat semuanya. Allah Ta'ala maha mendengar semuanya. Allah maha mengetahui semuanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Yang gaib dan yang nampak di hadapan Allah itu sama. Dan gaib di sini maksudnya adalah gaib di hadapan manusia. Nah, apa perkara-perkara yang gaib di hadapan kita? Perkara yang gaib di hadapan kita itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama adalah apa yang ada di rahim. Maksudnya adalah nasib bayi yang ada di rahim. Kita yang tidak mengetahuinya. Ketika lahir di dunia dia akan hidup atau mati nggak tahu. Ketika hidup di dunia dia berumur panjang atau pendek nggak tahu. Ketika lahir di dunia dia akan kaya atau miskin kita nggak tahu. Ya. Ketika lahir di dunia dia akan bahagia atau akan sengsara kita nggak tahu. Ini yang dimaksud dengan tidak mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Adapun jenis kelamin, ya, jenis kelamin kalau sudah terbentuk itu bisa diketahui meskipun belum lahir. Tapi yang dimaksud apa yang ada di rahim itu tidak kita ketahui adalah 4 perkara tersebut, yaitu ajal, umur, ya, nasib atau kaya atau miskin, bahagia atau sengsara. Itu nggak ada yang tahu. Termasuk perkara gaib. Yang kedua adalah tidak mengetahui di mana seseorang meninggal dunia. Kita nggak tahu di mana kita meninggal dunia dan orang yang di depan kita di mana dia meninggal dunia, nggak tahu. Ya, tempat meninggal dunia nggak tahu. Mungkin dia lahir besar di Jawa, meninggal dunia di Arafah.
Mungkin. Oh, mungkin. Jenengan purun nah. Mantuk sedanten ya. Kecil, besar di Jawa, meninggalnya di Arafah ketika wukuf. Ya. Kecil di sini, besar di sini, meninggalnya di tempat lain, di negeri lain. Ini yang tahunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga perkara yang gaib, yaitu tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap diri kita esok hari. Esok hari kita akan terkena apa, akan melakukan apa, kita nggak tahu. Mungkin kita merancang, besok saya akan melakukan ini dan ini. Tapi apa yang akan menimpa kita besok itu kita nggak tahu. Ya, ini perkara gaib. Yang keempat, yaitu turunnya hujan. Ya. Kapan tepatnya hujan itu turun? Ya. Ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Ini adalah perkara gaib yang mutlak tidak bisa diketahui oleh manusia. Taib. Qala anta tahkumu baina ibadik. Engkau memutuskan di antara hamba-hambamu fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya apa? Bahwa yang memutuskan mana yang hak dan mana yang batil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya, di dunia ini berselisih. Ya, berselisih ke kanan dan ke kiri. Sebagian mengatakan yang benar ini, sebagian yang mengatakan yang benar ini. Masing-masing memiliki pilihan, masing-masing memiliki hujjah, masing-masing memiliki bukti. Dan saling berselisih, saling memperselisihkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Nah, yang mengetahui mana yang benar dan yang salah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka dari itu, di sini lanjutannya, ihdini, berilah hidayah kepadaku, limakhtulifa fihi minal haq, dari apa yang diperselisihkan dari kebenaran biiznik, dari dengan izinmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berilah taufik kepadaku untuk mendapatkan yang hak ketika manusia berselisih. Ya. Karena untuk mendapatkan yang benar, ini kalau nggak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan bisa mendapatkannya. Karena kebenaran itu terkadang welo-welo nyoto jelas di depan mata kita, tapi tidak bisa mengikutinya. Kenapa? Nggak mendapat taufik dari Allah Ta'ala. Kadang kita nggak tahu yang ini benar, ini yang benar yang mana. Tapi Allah memberi taufik kita sehingga kita apa? Langkah kita selalu benar. Maka dari itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk diberi hidayah terhadap apapun yang diperselisihkan oleh manusia, diberi hidayah supaya mendapatkan dan memperoleh yang hak. Dan doa ini adalah doa ketika kita melihat perselisihan antara para ulama, perselisihan antara kaum muslimin, antara A dan B berselisih, C dan D berselisih, kita banyak berdoa dengan doa ini. Ya. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Innaka, sesungguhnya engkau tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Perhatikan, Allah Ta'ala ya, memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Untuk masalah hidayah, Allah tidak memberikan kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Ya. Hidayah ini hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Maka untuk mendapatkan hidayah tersebut, jadilah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala.
Bagaimana kita dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka cintailah Allah Ta'ala. Ya, cintailah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mencintaimu. Jika Allah Ta'ala mencintaimu, Allah Ta'ala akan selalu memberi hidayah kepadamu. Lah, bukti kita cinta kepada Allah bagaimana? Apakah hanya dengan lisan? Tidak. Kalau kita memang benar-benar mencintai Allah Ta'ala, maka kita harus mengikuti Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah jika kalian mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau Allah Ta'ala sudah mencintai kalian, ya, Allah Ta'ala akan memberi hidayah dan taufik kepada kalian. Ya. Ketika manusia bingung, ketika manusia linglung, nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang salah, nggak tahu mana yang hijau, mana yang putih, yang mana yang hitam. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan meniti jalan yang hak. Ya. Dan Allah memberi hidayah terhadap siapa yang Dia kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah agama Islam. Agama Islam adalah jalan yang lurus. Ada yang mengatakan siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah telah berjalan di atas siratil mustaqim. Ya. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah doa atau salah satu doa daripada doa-doa istiftah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan ya. Doa istiftah yang nomor 5. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang bawa kitab perhatikan ya. Yang bawa HP perhatikan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitani min nafhihi wa nafthihi wa hamzihi. Ya. Ini adalah doa istiftah yang nomor 5. Dan ini sebagian membacanya tidak lengkap, tapi membacanya tidak diulangi 3 kali. Ya. Ya. Doa istiftah ini diriwayatkan oleh sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dan ini doa istiftah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunnahnya, demikian juga Imam Ibnu Majah dalam kitab sunnahnya, dan juga Imam Ahmad ya, dan juga Imam Muslim. Hanya saja Imam Muslim meriwayatkan hadis ini atau doa istiftah ini melalui sahabat lain, yaitu melalui sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ini doa istiftah ini kalau tidak diulang ya, yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kalau tidak diulang. Ya. Ini doa istiftah, dan ini doa istiftah yang ma'ruf, yang masyhur, yang diajarkan kepada kita sejak TK ya. Sejak TK sudah diajarkan doa ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ya.
Wa subhanallahi bukratan wa asilah, baru inni wajjahtu wajhiya terus. Ini mungkin jenengan tasih hafal nggih. Ini ternyata apa yang diajarkan kepada kita dulu itu ada. Meskipun ada perbedaan sedikit, ya. Seperti diulang 3 kali. Ya, di sini diulang 3 kali, ya diajarkan kepada kita tidak diulang 3 kali. Ya. Kemudian di sini ada tambahannya a'udzubillahi minasyaitonir min nafthihi wa nafthihi wa hamzih. Dulu kita tidak sampai ke situ, ya. Taib. Ini menunjukkan bahwa doa ini memang benar-benar ada, ya. Karena pernah sempat viral seorang dai mengingkari doa ini, Allahu Akbar kabira, itu enggak ada. Nah, menafikan sesuatu yang tidak diketahui ini tidaklah patut bagi seorang muslim. Jangan mudah menafikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena apa? Kita tidak mengetahui, ya. Kita mengetahui sesuatu dan tidak mengetahui banyak sesuatu. Apa yang tidak kita ketahui ini lebih banyak daripada apa yang kita ketahui. Ya. Taib. Karena ini insya Allah sudah hafal ya sebagian. Coba tes. Coba siapa yang tes? Nggak diulang, nggak apa-apa. Ye, monggo. Mumtaz. Nah, ini sudah banyak yang hafal insya Allah, ya. Dan ya, biasanya ditambah ini wajah itu, ini wajah tu wajhiyah, ini doa istiftah lain. Ya. Jadi 2 macam doa istiftah jadikan 1. Ya. Taib. Hanya saja dalam riwayat doa ini diulang 3 kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian dia lanjut, a'udzu billahi minasyaitani wa nafthihi wa nafthihi wa hamzih. Taib. Adapun mengenai maknanya, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira, dengan sebesar-besarnya, ya. Dengan sebenar-benarnya, ya, sebenar-benarnya kebesaran. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar, kabira, dengan sebenar-benarnya kebesaran. Ini adalah akbar, termasuk Asmaul Husna, ya. Termasuk nama-nama Allah yang indah, 99 nama, ya. Yang artinya adalah Maha Besar. Maha Besar dari segala sesuatu, ya. Dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang bisa menjangkau. Jangankan kebesaran Allah, kebesaran makhluknya pun kita tidak menjangkau, apalagi kebesaran penciptanya. Kabira, dengan sebenar-benarnya kebesaran, ya. Walhamdulillahi katsira, walhamdu, segala puji, lillahi, kepunyaan Allah, katsiran, yang banyak. Pujian ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah pernah kita bahas bahwa Allah terpuji dan berhak dipuji karena 3 hal. Karena yang pertama, sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang maha, sifat-sifatnya yang indah, perkasa, ya. Dan juga karena perbuatannya yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan keadilan. Dan juga nikmatnya yang diberikan kepada kita, yang tidak terhitung jumlahnya. Maka dari itu Allah adalah yang terpuji dan yang berhak untuk dipuji. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah. Wa subhanallah, maha suci Allah.
bukratan wa asila. Bukratan di awal siang, ya, pagi hari, wa asila di akhir siang, yaitu sore hari. Maha suci Allah, bahwa Allah maha suci, maksudnya Allah bersih, ya. Allah bersih dari segala macam kotoran, bersih dari segala macam kekurangan, bersih dari segala macam kezaliman, bersih dari segala macam persekutuan, ya. Maka subhanallah, maha suci Allah, tidak ada sekutu baginya, ya. Zat dan sifatnya maha sempurna, tidak ada kurang sedikit pun, ya. Bukratan wa asila, di awal pagi dan di awal siang dan sore, di akhir siang. Kemudian a'udzu billah, a'udzu aku berlindung, billahi dengan Allah, minasyaitani dari syaitan, min nafhihi, min nafhihi artinya adalah dari kesombongannya, min kibrihi, ya, dari kesombongan setan. Setan kalau sombong, ya, itu senang bisa menggoda manusia. Maka kita berlindung dari kecongkakan dan kesombongan setan. Dan juga kesombongan setan ini ditularkan kepada manusia, sehingga manusia pun ikut sombong, ya. Wa nafthihi, dan hembusannya. Hembusan setan itu adalah apa-apa yang dibisikkan oleh setan kepada manusia, dari kata-kata dusta maupun kata-kata yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dusta itu adalah kata-kata antar manusia, ya. Ketika memuji dengan berlebihan, pujian dusta. Ketika menghina pun berlebihan dengan hinaan yang dusta. Kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu menyatakan ini halal, ini haram. Ini halal nggak ada buktinya, ini haram nggak ada dalilnya. Ini apa? Berkata-kata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau mengatakan ini halal, ini haram, nggak ada buktinya, nggak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mengucapkan kata-kata dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kata-kata dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan ini sunnah padahal nggak ada sunnahnya. Amalan ini dianjurkan padahal tidak ada anjurannya. Itu termasuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Atau yang terkenal yang disebut juga dengan nama bid'ah, ya. Orang yang melakukan bid'ah itu kan melakukan amalan yang tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya. Ketika dia mengamalkan, dia meyakini itu adalah tuntunan. Ketika dia mengerjakan, dia meyakini itu adalah ada sunnahnya. Maka dia telah mengatakan kata-kata dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah termasuk dosa besar, ya. Taib. Qala wa hamzihi. Hamzihi yaitu maknanya adalah kematiannya atau kegilaan yang disebabkan oleh setan. Setan ini bisa membuat orang gila dengan mengganggu kejiwaannya atau dengan mengganggu akalnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal itu. Karena orang kalau sudah hilang akalnya, ya antum tahu sendirilah, rasa malunya sudah hilang. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal, ya. Ini orang gila, ya. Kita berlindung dari
dari hal itu. Ya. Taib, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani rahimakumullah. Ini adalah tafsir dan makna serta syarah dari doa istiftah yang nomor 5, yaitu Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, a'udzu billahi minasyaitani wa nafhihi min nafhihi wa nafthihi wa hamzih. Ya. Taib, karena sudah masuk azan, ya, Anda persilakan muadzin untuk azan. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ilmu, ya, untuk hari ini kita sudah pelajari beberapa ilmu, tinggal mengamalkannya. Nah, nanti sholat isya, ya, doa istiftah yang kita pelajari saat ini kita amalkan, ya, setelah takbir, ya, Allahu Akbar, coba kita amalkan, ya, semuanya mengamalkan apa? Doa istiftah yang Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila, atau Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira sampai akhir. Coba sekali saja kita bisa mengamalkan dalam sholat kita isya nanti. Demikian juga imamnya. Jadi coba dihafal, ya, dari mulai sekarang sampai nanti menjelang qomat. Ketika sholat nanti kita amalkan. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang belajar dan beramal, ya. Belajarnya sudah, tinggal beramal yang nggih. Siap nggih insyaallah? Diamalkan nggih. Pun hafal dereng? Coba dihafal nggih. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitani min nafhihi wa nafthihi wa hamzih. Ini yang terakhir, mungkin banyak yang belum hafal nggih. Yang terakhir aja yang ana ulang nggih. A'udzu billahi minasyaitani, a'udzu billahi minasyaitani, a'udzu billahi minasyaitani min nafhihi min nafhihi min nafhihi min nafhihi wa nafthihi wa nafthihi sa nggih, wa nafthihi wa hamzih wa hamzih. Saya ulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitani min nafhihi wa nafthihi wa hamzih. Terlalu panjang ya. A'udzu billahi minasyaitani min nafhihi wa nafthihi wa hamzih. Wa nafthihi fa wa nafthihi wa hamzih. A'udzu billahi minasyaitani min nafhihi wa nafthihi wa hamzih. Hafal nggih insyaallah. Nanti dicoba nggih, termasuk imamnya nanti yang jadi imam diamalkan ini. Ya. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini karena doa istiftah tinggal yang terakhir, yaitu yang nomor 6. Setelah itu kita memasuki doa rukuk. Dan doa istiftah yang nomor 6 ini
lumayan panjang, sehingga insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas berkaitan dengan keterangan doa istiftah tadi. Nggih. Tafadhol, nggih, monggo kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah. Nggih. Maksudnya? Taib. Doa istiftah ya. Di dalam Hisnul Muslim ini ada 6 macam. Ya, ada 6 macam. Yang mana masing-masing tersendiri ya. Doa istiftah ada 6 macam. Apakah hanya 6 macam ini? Kita tidak bisa menafikan hanya 6 macam. Ya. Kemungkinan di sana ada doa istiftah yang lain, hanya saja kita tidak mengetahui kesahihannya. Ya. Apakah dia sahih atau tidak? Ya. Apakah dia dhaif? Atau apakah dia nggak ada dalilnya? Ini wallahu taala alam. Yang jelas doa istiftah yang disebutkan dalam Hisnul Muslim ini rata-rata adalah doa istiftah yang sahih. Artinya kalau sahih bisa diamalkan. Kita memilih manapun sudah mengamalkan doa istiftah dan sudah benar. Ya. Mau mengamalkan yang subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jatuh sampai akhir juga benar. Ingin mengamalkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai akhir juga benar. Ingin mengamalkan inni wajjahtu wajhiya sampai akhir juga benar ya. Ingin mengamalkan Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila sampai akhir juga benar. Ingin mengamalkan Allahu Akbar kabira sampai akhir juga benar. Nah, yang keenam ingin mengamalkan Allahumma lakal hamdu, ini panjang sampai akhir juga benar ya. Manapun yang kita pilih, yang kita amalkan, yang mudah bagi kita itu juga diperbolehkan ya. Dan subhanallah Rasulullah SAW memberikan tuntunan pilihan-pilihan doa yang banyak ini untuk kemudahan umatnya. Untuk kemudahan umatnya. Terkadang orang cenderungnya ke doa yang pendek atau doa yang di situ ada puji-pujian. Ada seseorang yang cenderung dengan doa istiftah yang ada keikhlasan di dalamnya. Ada yang doa istiftah taubat minta ampunan, ada doa istiftah tentang memohon hidayah dan petunjuk. Nah, ini sesuai ya. Sesuai dengan kelonggaran, sesuai dengan apa yang dipilih dari doa istiftah tersebut. Adapun selain dari apa yang disebutkan oleh Hisnul Muslim ini wallahu taala a'lam, apakah ada atau tidak wallahu taala a'lam ya. Ini perlu ditelaah ulang dalam kitab-kitab yang lebih besar ya, di dalam kitab-kitab yang lebih besar wallahu taala alam ya. Ada lagi yang bertanya ya? Bunyinya lah. Nah, ini menggabungkan dua doa istiftah. Menggabungkan doa istiftah ini diperbolehkan ya. Nah, menggabungkan dua doa istiftah ya.
Hanya saja kalau jadi imam jangan panjang-panjang istiftahnya, kasihan makmumnya, nggih. Jadi diperbolehkan karena apa? Selama doa istiftah tersebut ada dasarnya. Dan alhamdulillah Allahu Akbar kabira sama inni wajahtu ini ada, dua-duanya ada dasarnya, ada dalilnya, nggih. Jadi menggabungkan dua doa istiftah ini diperbolehkan. Jelas nggih? Nggih, insyaallah. Kalau sudah nggak ada yang pertanyaan lagi, sekiranya kita cukup sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.